Ya, saudara, ini adalah video yang sangat singkat saja. Saya baru saja membaca berita tentang Yahya Walloni, saudara ya. Saudara ingat ya, Yahya Walloni yang suka menjelek-jelekan iman Kristen kita. Suka menantang-nantang pendeta untuk debat, tapi dia sendiri melarikan diri ketika kita menerima tantangannya untuk debat. Yahya Walloni ini yang tidak bosan-bosannya terus menghina dan menjelek-jelekan, mengejek-ejek iman Kristen. Dia ini adalah seorang ustadz mu'alaf ya, dulu ngaku Kristen, ngaku pendeta, ngaku dokter lah, macam-macam ya. Dan terbukti banyak omongannya itu yang tidak benar, saudara. Pengakuannya waktu masih menjadi Kristen itu banyak yang tidak benar. Nah, ada banyak berita-berita online yang saya baca, saudara, mengenai sakitnya Yahya Walloni. Misalnya suarajatim.id ya. Yahya Walloni diracun orang, hidung dan kuping berdarah tapi tak mati. Pelaku masuk Islam. Wah, ini berita apa ya? Saya tidak jelas ya. Lalu ini dari masih dari portal berita yang sama, suarajatim.id. Tak percaya COVID-19, Yahya Walloni kini terbaring sakit pakai selang oksigen. Positifkah? Fajar, ya ini Fajar ya. Ustadz Yahya Walloni sakit. Yunarto Wijaya, Anda berhak dapat doa dari yang pernah dihina. Ini Yunarto Wijaya, maksudnya pengamat politik itu ya. Jadi Yunarto Wijaya ini berkata, Anda berhak dapat doa dari yang pernah dihina. Suara Bogor ID, suarabogor.id. Ustadz Yahya Walloni masuk rumah sakit. Netizen dalam perawatan karena kena COVID-19. Ya, mana lagi? Ini ada Tribun Manado. Ustadz Yahya Walloni, sosok Yahya Walloni, Ustadz mantan pendeta. Dulu kirim doa jelek soal Ahok, kini terbaring sakit. Lalu ada Kumparan ya, kumparan.com. Ustadz Yahya Walloni sakit, ngabalin doakan cepat sembuh. Ini ngabalin mungkin maksudnya Ali Mohtar Ngabalin ya. Ya, ada banyak berita ya online ya yang memuat berita tentang sakitnya Yahya Walloni. Cuma tidak jelas apa betul COVID-19 atau penyakit lain. Ya, menurut berita ini jelas Yahya Walloni itu sakit, saudara. Nah, pesan singkat saya bagi kita semua, saudara, sebagai orang Kristen, jangan kita menyimpan kebencian terhadap Yahya Walloni, karena Tuhan Yesus Kristus mengajar kita untuk mengasihi ya, bahkan mengampuni musuh, mengasihi musuh ya, mendoakan musuh ya, doakan bagi mereka yang menganiaya kamu ya, kata Tuhan Yesus, saudara. Jadi kita berdoa untuk Yahya Walloni pertama-tama agar dia boleh bertobat ya, agar dia boleh bertemu dengan juru selamat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mengaku dulu pernah Kristen ya, dulu pernah Kristen ya, tapi kalau dia sungguh-sungguh Kristen dulunya ya, tidak mungkin murtad, saudara ya. Tapi jelas dulunya ya, waktu dia masih di Kristen, jelas dia hanyalah Kristen KTP ya, Kristen tanpa pertobatan, Kristen yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus juru selamatnya. Itu sebabnya dia meninggalkan Kristus ya, seperti itu. Jadi dia belum diselamatkan, belum pernah diselamatkan. Ya, kita doakan agar Yahya Walloni ini, saudara, boleh dalam keadaan sakitnya sekarang betul-betul bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana dia boleh mendapat anugerah Tuhan, pengampunan dosa, dan dia boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ini pokok doa kita yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, doakan juga supaya dia boleh mendapat kesembuhan ya dari sakit penyakitnya, entah COVID-19 atau penyakit lain apa. Kita doakan, saudara, karena memang kita Kristen tidak diajar Tuhan Yesus untuk membenci, untuk mencabut pedang bunuh orang yang kita tidak suka ya, menyerang musuh ya.
Kita tidak diajar demikian. Kita diajarkan untuk mengasihi, mengasihi, mengasihi. Itu sebabnya kita terus memberitakan Injil, memberitakan Injil, memberitakan Injil. Karena kita mengasihi orang-orang berdosa yang berada dalam kegelapan. Mereka butuh juru selamat. Mereka butuh diselamatkan. Itu sebabnya kita beritakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Yang mampu menyucikan kita, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menjadikan kita anak-anak Allah, dari anak-anak kemurkaan Allah menjadi anak-anak Allah melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, mari kita mendoakan Yahya Waloni, saudara ya. Kita tak usah membenci ya, tapi kita harus mengasihi. Nah, itu saja pesan singkat saya, saudara, melalui video yang singkat ini. Terima kasih.